Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita rindukan lawatan Tuhan menjamah setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga ya Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami mau datang kepadamu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap ibadah kami. Worship at home ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Percayalah bahwa saat ini, detik ini, ada gerakan Roh Allah yang terjadi di tempat ini, amin. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari sama-sama katakan ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di hati. Ada gerakan Roh Allah di hati, di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di hati. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan ada gerakan Roh Allah di hati. Ada gerakan Roh Allah di hati. Ada gerakan Roh Allah di hati, di hidup, di jiwa, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di hati. Mari sama-sama katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di hati.
Selamat sore saudara. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Hari ini menurut saya hari yang sangat melelahkan dan saya merasa seluruh tubuh saya ini capek dan sebagainya. Waktu siang saya berada di sekolah dan waktu itu tiba-tiba perut saya bagian bawah itu terasa sakit sekali sampai sore saya berangkat ke gereja, saya masih merasakan sakit. Dan satu keinginan saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya ingin bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, saya ingin datang kepada Tuhan mengalami sesuatu. Saya ingin kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya datang ke gereja, itu masih perut saya masih merasa sakit dan saat berjalan pun itu terasa sakit. Waktu tiba di tempat ini, saya memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Dan sekarang saya mengalami kesembuhan itu dari Tuhan. Perut saya sudah tidak sakit, ya masih ada sedikit, tapi itu bagi saya itu mujizat dari Tuhan. Saya percaya bahwa jika saya mengalami mujizat dari Tuhan, maka saudara juga akan mengalaminya. Yakinlah dan percaya bahwa sumber kekuatan kita, kesembuhan dalam diri kita itu semuanya berasal daripada Tuhan. Pada saat kita bersungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saudara dan Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita dan menjamah setiap kita. Jangan pikiranmu kemana-mana, fokuslah pada Tuhan. Biar ada Dia datang menghampiri engkau, menjamah setiap engkau. Amin. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus jagai hidupku. Biarlah Dia mengurapi setiap kita. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan, 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 Dicurahkan sekarang. Kami rindu, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kita. Roh Kudus penuhi hatiku. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kita. Roh Kudus jamahlah hatiku. Sebab Dia kekuatan dalam Engkau hidup kita, kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus jagai hidupku. Biarlah Roh Kudus mengurapi hidup kita. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan, dicurahkan,
curahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karyamu Roh Kudus nyata di dalamku. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kita. Roh Kudus penuhi hatiku. Jamalah kami ya Roh Kudus. Roh Kudus jamalah hatiku. Sebab Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan, Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. biarlah Roh Kudus menjagai hidup kita. Roh Kudus jagai hidupku. Biarlah Roh Kudus mengurapi hidup kita. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Katakan curang, dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan sekarang. Kami rindu, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karyamu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karyamu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah, curahkanlah sekarang. Ku rindu karyamu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karyamu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karyamu Roh Kudus nyata di dalamku. Sembah Dia, sembah Dia. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kita, menjamah setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Curahkanlah Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu. Kami siap ya Bapa menjamah. Haleluya, haleluya. Kami merindukan kuasa-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan saja, sebab Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu menjamah setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, syukur Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. dengan hadir-Mu. Ku rindu
dalam hadimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, aku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Penuhi setiap kami ya Tuhan. penuhi hatiku, penuhi hatiku Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. bawa kami dekat kepadamu ya Tuhan. Bawa ku dekat Yesus, dalam hadimu. kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu indahnya kekudusan-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, aku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, haleluya. Penuhi setiap kami Haleluya. Tuhan. Ini kami Tuhan, Kami berserah kepadamu. Kami mau merasakan penuhi kami ya Bapa. memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Yesus. Kami percaya bahwa
bahwa Roh Kudus-Mu sudah hadir di tempat ini. Karena kami percaya hanya Kau yang terutama di dalam hidup kami. Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi setiap kami ya Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. kami merindukan Engkau. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Oh, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu mendekat ya Ku Tuhan. rindu Kami mau mengerti mendekat, hati-Mu ya Tuhan. mengerti Kami hatimu, mau berjalan bersama dengan Engkau ya berjalan Tuhan. dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau
Kami mempercayai kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami mempercayai kehadiran-Mu. Biarkan kehadiran-Mu menjamah setiap kami. Biarkan kehausan, kelaparan kami dipuaskan oleh pekerjaan Roh-Mu pada malam hari ini. Kami bukan hanya menyanyi, kami rindu kuasa-Mu bekerja. Tapi itulah kerinduan hati kami rindu kuasa-Mu menjamah hidupan kami. Mari ya Roh Kudus, selawatlah kami malam hari ini. Biarkan kami pulang dengan kesegaran yang baru. Kami pulang dengan anggur yang baru. Dan kami boleh semakin bergairah untuk mengikut Engkau. Mari malam hari ini kami rindu merenungkan sebagian firman-Mu. Biarkan Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk belajar daripada-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita mau melihat ya saudara, mau belajar dari Tuhan Yesus dan kehidupan doanya. Mari kita lihat dari Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, 13 dan seterusnya ya. Pada satu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lihat ya, ada orang yang penuh dengan kusta. Dan dia datang kepada Yesus, menyembah kepada Yesus. Dan Yesus itu menjamah dia dan seketika itu lenyaplah penyakit kustanya. Nah, ketika orang ini disembuhkan, itu kabar mengenai kesembuhan orang kusta ini tersiar sampai kemana-mana. Di dalam ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Lihat ya. Jadi ada banyak orang berbondong-bondong ingin mendengarkan Yesus. Kepengen disembuhkan oleh Yesus. Coba lihat ayat yang ke-16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Perhatikan kata akan tetapi ya saudara. Akan tetapi ini menunjukkan sebuah kontras dengan ayat sebelumnya, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 katakan banyak orang berbondong-bondong, rindu mendengarkan dia, rindu disembuhkan dari penyakit. Tetapi saudara lihat ya, ketika ada begitu banyak pelayanan, Yesus akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, kata Yunani untuk ayat-ayat ini itu adalah apa ya? Ini sebuah kejadian yang bukan hanya satu kali, tetapi kejadian yang berulang-ulang. Nah, jadi lebih tepat ayat ini diterjemahkan begini. Akan tetapi ia terus-menerus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ini luar biasa ya. Yesus mengajar kepada kita bahwa prioritas itu bukan pelayanannya. Prioritasnya adalah bersekutu dengan Bapaknya. Yesus berdoa, tetapi Yesus menaruh prioritas di dalam doanya. Ketika ada banyak orang berbondong-bondong mencari dia, dia terus-menerus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini harus menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap orang yang mendengarkan pada malam hari ini pasti berdoa. Tapi apakah doa itu menjadi prioritas di dalam kehidupan?
Ada banyak orang ya, kalau pengusaha ya, saya percaya berdoa supaya usahanya diberkati, ya kan? Coba saya bisa bayangkan ya. Misalnya ayat yang ke-15-nya, kemudian Amer diberkatilah dengan luar biasa, sehingga dia punya 15 toko kemudian. Tetapi dengarkan kata itu tadi, akan tetapi apa yang akan terjadi dengan kehidupan saudara ketika saudara Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa? Apa yang akan terjadi? Apakah saudara tetap seperti Yesus? Apapun yang terjadi akan tetapi dia terus menerus membangun persekutuan dengan Bapaknya. Biarkan ini menjadi landasan di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, ketika Tuhan sudah memberkati saudara dengan luar biasa, mungkin ketika pelayanan saudara menjadi semakin orang berbondong-bondong rindu kesembuhan, ambillah sikap seperti Yesus. Dia tetap memprioritaskan doa di dalam kehidupannya lebih dari apapun. Ayo kita lihat cerita yang lain. Coba Markus pasal yang pertama ayat yang ke-32. Menjelang malam sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. 34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Lihat ya saudara. Ada begitu banyak pelayanan yang dia lakukan malam itu. Malam itu dia KKR luar biasa, kesembuhan terjadi. Coba lihat ya. Ketika malam itu dia pelayanan begitu padat. Yang dilakukan di dalam ayat yang ke-35 coba. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar kota. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Coba saya bisa bayangkan ya. Malam hari dia ada KKR, ada kesembuhan. Nah, kan ini malam mau diteruskan besok pagi. Bisa ada di dalam bayangan Yesus. Besok pagi orang-orang yang ini pasti lebih banyak lagi. Tetapi saudara lihat ya. Akhirnya Yesus itu bangun pagi-pagi benar. Pertanyaannya, kenapa dia bangun pagi-pagi benar? Coba lihat ayat yang ke-36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, 37. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari kamu. Lihat ya, karena malamnya kan banyak kesembuhan terjadi, Yesus bisa perkirakan. Ini ya pasti banyak orang akan datang mencari dia. Tapi ya sebelum orang-orang datang dia bangun pagi-pagi benar. Dia mencari Tuhan sebelum dia melayani orang-orang. Lihat ya saudara. Yesus itu menaruh sekali lagi. Doa bukan hanya sekedar waktunya. Yesus memprioritaskan doa di dalam kehidupannya. Coba sebuah ayat lagi. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 dan 12. Kepala Yohanes itu baru dipenggal ya saudara. Ayat yang ke-12, murid-murid Yohanes ambil kemudian menguburkan mayatnya. Lalu mereka pergi memberitahukan berita ini kepada Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis habis dipenggal, murid-muridnya bawa kepalanya untuk dikubur, Yesus dikasih tahu. Nah ketika dapat kabar duka ini yang dilakukan oleh Yesus ayat yang ke-13. Yesus mendengar berita itu dia menyingkir, mengasingkan diri. Ya, dia pergi mengasingkan diri. Tetapi saudara lihat ya, ketika dia mengasingkan diri, dia tidak terus mengasingkan diri. Ayat yang ke-14, orang itu kembali datang berbondong-bondong. Dia melayani mereka. Dan bukan hanya melayani, ayat yang ke-15, dia memberi mereka makan. Ya, lihat, ini
Jadi menyembuhkan, memberi mereka makan, ayat yang ke-22. 14:22. Nah, setelah acara ini selesai, saudara lihat ya. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahului dia ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Waktu itu Yesus segera, perhatikan kata segera. Segera memerintahkan. Memerintahkan ini sebuah kata di dalam bahasa Yunani yang berarti dipaksa, meskipun yang dipaksa ini tidak suka untuk melakukannya. Jadi Yesus ini memaksa murid-muridnya untuk pergi naik perahu. Dipaksa. Nah, sekali lagi lihat kenapa dia memaksa murid-muridnya. Ayat yang ke-23. Setelah orang banyak itu pergi, murid-muridnya pergi. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lihat saudara, saya sudah menyampaikan kepada saudara ada 3 buah cerita, 3 buah contoh. Yesus dan kehidupan doanya. Dan yang luar biasa ya saudara, kehidupan doa yang seperti ini ya saudara. Kehidupan doa yang penuh dengan kuasa. Saya percaya kehidupan kita ini tidak hanya perlu berkat Tuhan. Ya. Tidak hanya perlu pertolongan Tuhan. Allah menyediakan kuasanya bagi setiap orang-orang yang mau mencari Dia. Bagi setiap orang-orang yang mau berdoa. Karena suratan Yakobus berkata, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saudara, mari hari-hari ini kita berjalan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Keadaan ekonomi, keadaan sakit penyakit, keadaan negara. Saudara bisa bayangkan ya, negara sebesar Amerika dan Cina, saya baca majalah-majalah itu. Tidak bisa bayar hutangnya katanya. Entah betul entah tidak. Negara yang begitu maju, negara yang begitu besar. Jadi sekali lagi ya saudara, dunia ini penuh dengan berita-berita semacam itu. Tetapi kita percaya dengan kuasa Tuhan kita pasti menang. Amin. Ada kuasa Tuhan diberikan kepada kita dan kita percaya kuasa itu lebih besar daripada semua keadaan kesulitan yang kita alami. Oleh sebab itu kita yang percaya bahwa Allah menyediakan kuasanya, mari kita betul-betul berdoa dengan penuh gairah. Berdoa dengan prioritas-prioritas yang benar di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saat kita punya prioritas yang benar mengenai doa di dalam kehidupan kita, kita tidak akan hanya bekerja saja. Saudara akan mulai melihat saudara bekerja di dalam kuasa Tuhan. Saudara bukan hanya melayani saja, tapi kita melayani di dalam kuasa Tuhan. Orang yang berdoa itu sedang mengundang kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu biarkan renungan pada malam hari ini akan menolong kehidupan kita. Biarkan doa menjadi prioritas di dalam kehidupanmu. Mencontoh kehidupan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami datang menghadap Engkau. Bapa, kami rindu meneladani Yesus. Memprioritaskan doa di dalam kehidupannya lebih daripada pelayanan. Memprioritaskan doa, mengatur kehidupan doanya sedemikian rupa. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah aktivitas yang dia lakukan tiap-tiap hari. Bapak, kami mengaku di hadapan-Mu betapa sering kami menggeser kehidupan doa kami karena pelayanan. Betapa sering kami menggeser kehidupan doa kami karena urusan-urusan di dalam kehidupan kami. Tetapi malam hari ini kami rindu belajar seperti Yesus. Menaruh doa di tempat yang utama di dalam kehidupan kami. Yang lebih penting daripada pekerjaan kami, lebih penting daripada
pelayanan kami. Dan kami percaya saat kami memprioritaskan doa di dalam kehidupan kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami bersama-sama berdoa menyerahkan semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti acara worship at home. Kami mempercayai kuasa-Mu ada di sini. Kami mempercayai anugerah-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami melepaskan kuasa-Mu menjamah semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami melepaskan kuasa kesembuhan. Kami melepaskan kuasa mujizat terjadi ya Bapa. Engkau berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kami melepaskan doa ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Berkat-berkat Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami terus mengangkat anak-anak kami di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah anak-anak kami dengan mujizat-mujizat kesembuhan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Kami melepaskan berkat kesembuhan juga untuk anak-anak kami di Pondok Waras. Roh jiwa tubuhnya dijamah sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami boleh melihat mereka juga boleh mempermuliakan nama-Mu. Mari ya Bapa, hari-hari ini kami belajar mencari wajah-Mu, belajar tinggal dalam kemuliaan-Mu, belajar berdoa lebih lagi. Biarkan kami boleh menikmati Engkau ya Bapa, dalam semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk malam yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkatan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.